Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan yaitu ada Kasih Samaria, Angelina Kurniadewi, M. Irsyad Kashi, dan yang terakhir ada Abdurrahman Harits ingin mempresentasikan mengenai pemodelan getaran sistem pegas massa dengan gaya luar tak sederhana menggunakan metode solusi deret. Boleh di slideshow aja, Harits? Oke, di next. Oke, nantinya akan ada latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, pemecahan masalah, interpretasi hasil fisik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Boleh di next. Untuk latar belakang yaitu getaran merupakan fenomena yang sering dijumpai nih di kehidupan sehari-hari, seperti pada suspensi kendaraan, mesin industri, struktur bangunan, dan alat ukur mekanik. Salah satu model paling sederhana dan fundamental dalam mempelajari getaran adalah sistem gaya pegas massa. Nah, dalam kondisi nyata, sistem pegas tidak hanya dipengaruhi oleh gaya pegas itu sendiri, tetapi juga gaya redam serta gaya luar yang bekerja pada sistem. Untuk gaya luar ini dapat berasal dari gangguan lingkungan, getaran mesin lainnya, atau impuls singkat yang bekerja pada sistem. Pada banyak kajian dasar, gaya luar sering dimodelkan dalam bentuk fungsi sederhana. Namun, pada kasus tertentu, gaya luar yang bekerja pada sistem tidak selalu memiliki bentuk sederhana. Salah satu contohnya adalah gaya luar dengan bergantung pada fungsi eksponensial nonlinear seperti E pangkat minus T pangkat 2 yang dapat di yang dapat mempresentasikan gaya impuls singkat yang melemah secara cepat terhadap waktu. Bentuk gaya luar seperti ini tidak memiliki solusi analitik elementer jika disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial sistem pegas. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif untuk memperoleh solusi pendekatan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode solusi deret, yang dimana solusi persamaan diferensial yang dinyatakan dalam bentuk deret pangkat di sekitar suatu titik tertentu, itu metodenya ini memungkinkan analisis perilaku sistem meskipun solusi eksak sulit atau tidak dapat diperoleh. Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini membahas pemodelan getar sistem pegas massa dengan gaya luar yang tidak sederhana dan penyelesaiannya menggunakan metode solusi deret serta interpretasi fisik dari solusi yang diperoleh. Boleh di next. Untuk rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana memodelkan sistem getar pegas massa yang dipengaruhi oleh gaya luar tidak sederhana dalam bentuk persamaan diferensial. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial sistem pegas tersebut menggunakan metode solusi deret. Dan yang terakhir ada bagaimana interpretasi fisik dari solusi deret yang diperoleh terhadap perilaku getar sistem. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teorinya terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan solusi deretnya. Nah, jadi di sini kita kan bahas tentang sistem pegas massa ya. Jadi sistem pegas massa sendiri itu isinya ya, komponennya itu ada massa yang dihubungkan sama pegas yang elastis. Yang dimana nanti gerak massanya ini dipengaruhi oleh gaya pemulih pegas yang sesuai dengan hukum Hooke. Nah, jika simpangan massa dari titik setimbang itu dinyatakan sebagai fungsi xt, maka gaya pegas yang bekerja pada sistem itu bisa dinotasikan dengan F besar sama dengan min K kali X. Yang K-nya itu merupakan konstanta pegas dan tanda negatifnya itu menunjukkan ada gaya bekerja berlawanan arah dengan simpangannya. Nah, sistem pegas tanpa pengaruh gaya lain itu biasanya persamaan geraknya M dikali turunan kedua dari X per dt kuadrat ditambah KX sama dengan 0. Terus di sini kita ada tambahan lagi sedikit.
dalam sistem nyata sebenarnya umumnya itu pegas ini geraknya dipengaruhi oleh gaya redaman. Seperti contoh akibat gesekan atau hambatan udara gitu ya. Nah, gaya redaman ini biasanya dimodelkan sebagai gaya yang sebanding dengan kecepatan, yaitu F redaman sama dengan min C dikali dengan turunan pertama X per dt. Dengan C itu koefisien redaman. Jadi di sini kita sejauh ini kita punya koefisien itu ada K, ada M, sama ada C ya. Nah, setelah di apa satukan, jadi sistemnya ini juga bisa dipengaruhi oleh gaya luar yang disebut sebagai FT ya, fungsi T, yaitu nanti bisa kita gabung dengan tadi ada F redaman, ada F di awal sama sistem pegas tanpa pengaruh gaya lainnya, yaitu sehingga menghasilkan M dikali turunan kedua dari X per dt kuadrat ditambah C dikali turunan pertama X per dt ditambah KX sama dengan FT, yang itu tadi apa namanya gaya luar ya. Dan persamaan ini biasanya dikenal juga dengan persamaan getaran teredam dengan gaya paksa. Jadi atau bisa dibilang juga forced damped vibration gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, di kasus dasar gaya luarnya itu sering dipilih dalam bentuk fungsi sinusoidal atau konstanta aja gitu. Jadi solusi yang didapat pun bisa diperoleh secara analitik. Nah, tapi dalam beberapa situasi nyata, tentu gaya luar ini punya bentuk yang lebih kompleks lagi dan tidak mudah diintegralkan secara langsung. Nah, di pembahasan kali ini kita pakai gaya luar dengan fungsi E pangkat min T kuadrat yang punya deret Taylor itu 1 min T kuadrat ditambah T pangkat 4 per 2 faktorial min T pangkat 6 per 3 faktorial dan ditambah dan seterusnya. Terus kita tahu kalau apa namanya solusi deret pangkat di sekitar titik T sama dengan 0 tadi untuk fungsi si xt-nya ini ya, yaitu sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga eh, dalam sigmanya itu ada an kali t pangkat n. Oke, kita masuk ke bagian pemecahan masalahnya. Jadi persamaan gerak sistem pegas massa ini kan tadi kita dapat M dikali D kuadrat X per DT kuadrat tambah C kali DX per DT tambah KX sama dengan FT. FT kita ganti dengan fungsi tadi yaitu E pangkat min T kuadrat. Atau bisa kita tulis juga kita persingkat gitu ya. M dikali turunan kedua dari X terhadap T tentunya. Terus ditambah C dikali turunan pertama X ditambah KX sama dengan E pangkat min T kuadrat. Ya. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan ini tanpa mengurangi makna fisik, kita bisa asumsikan M sama dengan 1. Sehingga didapat apa namanya persamaan kuadrat sebagai berikut. Lalu diasumsikan pula keadaan awal. Jadi kita di sini masukin initial value problemnya itu. Dengan initial value-nya itu untuk X sama dengan 0, hasilnya 0, atau bisa dibilang A0-nya sama dengan 0 gitu ya, sama X aksen 0 sama dengan 0, atau A1-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk apa namanya pembahasan deret pangkatnya. Tadi kita punya XT ya, karena di awal sini kita butuh apa namanya sampai turunan X yang kedua, berarti kita cari turunan sampai turunan kedua si XT-nya untuk apa namanya untuk persamaan deretnya gitu ya. Kita sudah dapat itu untuk turunan pertama dan turunan keduanya. Lalu kita substitusi ke awal tadi, didapatlah eh, sebagai berikut gitu ya. Setelah itu kita bisa ganti indeksnya gitu ya supaya sesuai gitu. T-nya semua pangkat n dan juga mulainya dari n sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini yang paling bawah itu kita bisa apa namanya isolasi koefisiennya gitu. Jadi kita punya n tambah 2 dikali n tambah 1 dikali an plus 2 ditambah c dikali n plus 1 kali an plus 1 ditambah k dikali an gitu ya. Nah, di sini ya, di sini kita sudah isolasi koefisiennya gitu ya. Lalu kita ambil koefisiensi deret apa pangkat min t kuadratnya tadi sehingga didapat hubungan sebagai berikut, di mana kalau misalnya n-nya genap eh, hasilnya itu jadi
min 1 pangkat N per 2 dibagi dengan N per 2 faktorial. Dan untuk N-nya ganjil itu nanti jadinya 0. Nah, kita punya kondisi awal tadi ada A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0. Kita bisa hitung A2-nya di sini dengan cara substitusi N sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita punya persamaan 2A2 ditambah CA1 tambah KA0 sama dengan 1. Di situ kita bisa langsung substitusi ke initial value-nya, kita dapat A2-nya sama dengan setengah. Nah, begitu pun seterusnya sampai kita dapat di sini A4 ya. Jadi di sini A4 itu didapatnya dari kalau misalnya kita substitusi N-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat gitu ya beberapa suku awal, kita bisa langsung tulis solusi deretnya gitu. Jadi XT itu kurang lebih ya atau mendekati 1 per 2 T kuadrat itu berarti kita mulai dari A2 ya karena A1 sama A0 tadi kan 0. Nah, terus dikurang C per 2 T pangkat 3 tadi A3-nya itu. Terus ditambah dengan ini A4-nya yang mengandung koefisien C sama K tadi ya. Karena tadi untuk mencari A4 itu di persamaannya ada A3 sama A2. Oke. Mungkin itu sebagai solusi deretnya ya. Jadi kita sudah dapat solusi deretnya, kemudian oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad. Oke, berikutnya ada interpretasi hasil fisiknya. Jadi solusi yang kita peroleh dari sebelumnya itu dinyatakan dalam bentuk deret pangkat yang direpresentasikan perilaku simpangan sistem pegas massa di sekitar waktu awal T sama dengan 0. Jadi bentuk umum solusi pendekatannya itu bisa ditulis seperti berikut. Nah, terus dari kondisi awal X0 sama dengan 0 dan X aksen 0 sama dengan 0, kita dapat menyimpulkan bahwa sistemnya itu berada pada posisi seimbang dan dalam keadaan diam pada awal waktu. Nah, jadi suku pertama yang muncul dalam solusi itu adalah suku T pangkat 2, yang juga menunjukkan bahwa simpangan awal sistem tersebut disebabkan oleh percepatan gaya luar dan bukan oleh kecepatan awalnya. Nah, kemudian kita bisa lihat koefisien dari A2 itu sama dengan setengah. Itu diperoleh langsung dari konstanta deret gaya luar, yakni E pangkat min T kuadrat. Lalu secara fisik, ini tuh gaya luarnya itu bekerja sebagai impuls awal yang mendorong massa keluar dari titik seimbang. Nah, jadi ntar seiring bertambahnya waktu, kontribusi gaya luarnya itu akan jadi semakin kecil karena fungsinya itu juga menurun dengan cepat. Kemudian ada koefisien redaman C-nya itu muncul secara eksplisif dalam koefisien deret orde yang lebih tinggi, seperti pada suku A3 dan seterusnya. Nah, ini tuh maksudnya redamannya itu menyebabkan energi mekaniknya itu dalam sistem berkurang sehingga amplitudo getarannya juga cenderung menurun. Kemudian konstanta Pegaska mempengaruhi kekakuan sistem dan muncul dalam hubungan recurrence koefisiensi deret. Jadi nilai K ini juga nilai K yang lebih besar itu menyebabkan sistem lebih sulit mengalami simpangan karena gaya pemulih pegasnya jadi lebih kuat. Nah, solusi deretnya ini merupakan solusi lokal yang paling akurat di sekitar T sama dengan 0 untuk waktu yang relatif kecil. Solusi ini juga memberikan pendekatan yang baik terhadap perilaku sistem. Namun untuk waktu yang lebih lama atau lebih besar, diperlukan penambahan lebih banyak dari jumlah suku deret atau penggunaan metode numerik untuk mempertahankan ketelitian. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Tori. Baik, selanjutnya kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa sistem getaran pegas massa yang dipengaruhi oleh gaya luar tidak sederhana dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 2. Ketika gaya luar memiliki bentuk fungsi yang tidak dapat diselesaikan secara analitik seperti E pangkat min T kuadrat, metode solusi deret akan menjadi pendekatan yang efektif untuk memperoleh solusi sistem. Metode solusi deret juga memungkinkan penentuan solusi dalam bentuk deret pangkat di sekitar waktu awal dengan koefisien-koefisien yang ditentukan melalui hubungan recurrence.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku awal sistem sangat dipengaruhi oleh gaya luar, sedangkan pengaruh redaman dan konstanta pegas mulai berperan pada suku-suku orde lebih tinggi. Secara fisik, solusi deret memberikan gambaran bahwa sistem awalnya mengalami percepatan akibat gaya luar. Kemudian geraknya dipengaruhi oleh gaya pemulih pegas dan redaman yang menyebabkan amplitudo getaran cenderung berkurang. Meskipun solusi yang diperoleh bersifat lokal dan paling akurat di sekitar T sama dengan 0, pendekatan ini tetap memberikan pemahaman yang baik terhadap dinamika sistem pada fase awal gerak. Dengan demikian, metode solusi deret dapat dijadikan alternatif yang valid dalam menganalisis sistem getaran dengan gaya luar kompleks, khususnya ketika solusi eksak sulit atau tidak dapat diperoleh. Pendekatan ini juga menunjukkan pentingnya pemodelan matematis dalam memahami fenomena fisik yang terjadi pada sistem mekanik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.